2 Korintus pasal 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Pada masa Paulus melayani, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi kualitas firman yang disampaikan itu dikurangi. Kualitas firman Tuhan itu diturunkan standarnya, bukan pada kebenaran yang sesungguhnya. Maka dikatakan dalam ayat ini, kami tidak sama dengan banyak orang lain. Saya berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kami tidak akan pernah mengurangi nilai dari firman. Kami tidak akan pernah mengurangi kebenaran itu. Ternyata pada masa itu juga sudah ada yang menurunkan nilai kebenaran. Bagaimana cara menurunkan nilai kebenaran? Saudara, ini mungkin jadi pertanyaan kepada kita. Kita lihat dari 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5. Ini cara mengurangi nilai kebenaran. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Kalau Tuhan memberikan satu kepercayaan, ini satu nilai yang luar biasa. Apa yang dibicarakan? Bukan untuk menyukakan manusia, bukan itu. Kalau coba-coba menyukakan manusia, itu sedang menurunkan standarnya firman. Amin. Kalau coba-coba menyenangkan hati orang, memuaskan hati orang, bukan pesan Tuhan kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya, itu sedang menurunkan nilai kebenaran. Kita bisa belajar dari sini bahwa memang ada orang-orang sampai saat ini turunkan nilai kebenaran itu. Bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi diturunkan nilai. Karena kami tidak pernah berbulu manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah saksinya. Hebat loh, saudara. Kebenaran itu harus disampaikan. Firman yang murni itu harus disampaikan, bukan untuk menyukakan manusia. Ini salah satu contoh yang mengurangi nilai kebenaran itu. Bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi kesukaan orang. Kita yang serius bertuhan, gitu. Kita lihat lagi cara mengurangi. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, kata Paulus. Karena itu kami tidak tawar hati. Kami tetap sukacita, kami tetap bersemangat. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang caranya menurunkan nilai kebenaran. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Nah, ada orang-orang begini. Ya, pokoknya firman itu dioplos lah begitu. Cara ngoplosnya gimana? Tak baca ayat, tapi
kebenaran yang murni. Kami tidak mengurangi kebenaran itu. Kami tidak menurunkan standar firman itu. Tapi kami sampaikan apa adanya dan sesungguhnya kebenaran. Itu yang kami sampaikan. Itu saudara-saudara. Paulus perlu diacungi jempol bahwa dia tidak kompromi dengan dunia ini seperti itu, saudara-saudara. Tidak palsukan firman Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak berbakat untuk itu, ya. Dan dia tidak punya kelihayan, kecerdikan, kepandaian untuk meyakinkan orang. Enggak. Kalau orang yang menurunkan standar firman, tujuannya berbeda, tidak sama seperti Paulus. Tapi tujuan mereka adalah satu, penghormatan. Ya. Tujuan mereka dihormati. Dan tujuan mereka yang lain, mereka adalah supaya mendapat penghargaan manusia. Dia tidak butuh penghormatan, dia tidak butuh penghargaan manusia karena kebenaran yang disampaikan. Biar Tuhan yang dipermuliakan, itulah kira-kira Paulus. Tujuan orang-orang tertentu itu adalah untuk satu penghormatan dan penghargaan manusia. Ya, terimalah penghormatan dari Tuhan, itu yang utama, bukan dari manusia. Amin. Apapun yang kita mau sampaikan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan, bukan menyenangkan manusia. Terimalah penghargaan dari Tuhan, bukan penghargaan dari manusia, bukan. Kita lihat, saudara-saudara, contoh-contoh yang kalau kita menerima penghargaan dari Tuhan. Yuk. Ini penting ini. Ini contoh. Matius 25 ayat 21 dan 23. Dua ayat. Dikatakan begini. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini menyenangkan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Undangan yang luar biasa dari Tuhan. Ini contoh penghargaan yang diberikan Tuhan kepada dua hamba ini. Sebenarnya ada 3 hamba. Dipercaya 5 talenta, soal talenta ya. Dipercaya 2 talenta, dipercaya 1 talenta. Kedua orang ini, kedua hamba ini, saudara, mereka bisa dipercaya. Mereka bertanggung jawab atas kepercayaan tuannya. 5 diberikan, 5 dikerjakan dan menghasilkan berapa? 5. Yang kepada yang kedua, hamba kedua, diberikan 2, menghasilkan 2. Kedua hamba ini setia saja mendapat perkenanan Tuhan. Ini penghargaan dari si Tuhan itu kepada 2 hambanya. Ya, satu penghargaan, satu penghormatan, sampai dibilang masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan ini. Satu penghargaan istimewa loh. Kenapa dia dihargai? Karena setia. Diberi talenta, dipercaya, dia kerjakan. Saudara, ini pelajaran buat kita loh. Ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo, jangan main-main. Beri yang terbaik buat Tuhan. Maksud saya lagi butuh pujian itu, buat yang fresh. Ya, berlatih. Tuhan loh yang kita layani loh. Tuhan ya, Tuhan yang kita layani, bukan aku. Beri yang terbaik buat dia. Amin. Marlina hari minggu yang lalunya, kamu ingat tapi tidak hadir ya. Jadi semualah dikoreksi. Pikiran kerasan aku ya, tidak ki, semua. Tapi kau kebangetan itu kok sampai berganti itu karena alasan lagu baru, ya. Yuk, kita mau belajar serius. Minta penghargaan dari Tuhan supaya kita mendapat penghargaan dari Tuhan. Serius, setia dalam perkara
kecil, setia dalam perkara kecil. Kalau kita tidak setia dari situ, gimana? Mau dikatakan masuklah dalam, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, enak kan gue. Takkan dan lembut mau masuk dalam kebahagiaan. Tidaklah. Terlalu mudah, sulit kok, paksa diri. Ya, sudah. Satu lagi. Yesaya 34. Oleh karena engkau berharga di mataku, lu coba nilai itu hebat luar biasa. Dan mulia. Aku ini mengasihi engkau, bukan cuma berharga kita dibuat mengasihi kita. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hebat kan? Saking nilai kita itu hebat. Kita itu sangat berharga di matanya Tuhan. Dia tidak peduli dengan manusia lain, bangsa-bangsa lain, diserahkan. Ya, aku memberi manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kau sangat bernilai bagi yang lain itu ben. Itu loh Tuhan. Sampai hidupnya pun dikorbankan karena kita dianggap bernilai. Tapi kita ini, kok rasanya kita ini sampah? Kok tidak merasa dirimu berharga di buat Tuhan? Kau itu bernilai sekali, tapi kita tidak menganggap nilaimu tidak ada. Kita punya nilai hebat di mata Tuhan. Istimewa kita buat Tuhan. Tapi kita tidak yang membuat kita tidak istimewa bagi Tuhan. Ya, sampai dia mati buat kita sudah. Itu hebatnya Tuhan. Satu lagi saya tunjukin kepada kita. Yuk, 19, 19-25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan bolong, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Coba, seorang kaya, seorang miskin, jauh sekali. Pakaiannya, makanannya hebat, tapi dia ada di rumah si kaya itu. Hanya bersandar begitu, saudara. Tapi dia dan ingin menghilangkan laparnya. Dan apa yang jauh tuh dari meja orang kaya itu? Malah anjing-anjing datang dan menjilati orang. Kasihan kan? Dia ada orang miskin di bawah kakinya. Si orang kaya tidak peduli, tidak ada menghargai, menghormati ini manusia binatang itu. Lebih bernilai binatang loh daripada manusia bagi orang kaya. Betul? Bernilai binatang enggak? Nilai anjing lebih tinggi daripada orang manusia si miskin. Ngeri loh. Tidak dapat penghormatan si miskin ini. Kemudian matilah orang miskin. Lihat, mati. Kemudian harinya lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, sama-sama mati. Lalu dikubur. Beda dengan orang miskin, mati dibawa ke pangkuan Abraham. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus, karena dia bawa tadi pangkuan Abraham. Jadi lihatlah Abraham, lihat Lazarus duduk di pangkuannya. Si Lazarus itu duduk dalam pangkuan Abraham. Hebat enggak? Penghargaan hebat. Terus lagi dia berseru, si kaya itu berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihani aku, suruh si Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyawa aku ini. Lihat, dengar 25. Akan buat warna berbeda. Tapi Abraham berkata, Abraham yang memangku si Lazarus itu, dia ngomong, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Waktu kamu di bumi, kamu sudah senang, pakaianmu bagus, makananmu yang bergizi terus. Si Lazarus enggak ada daripada rumahmu, lebih bernilai binatang. Binatang masih kau enai remah-remah, anjing itu masih kau kasih remah-remah. Lazarus orang, Lazarus itu tidak dikasih remah-remah loh, tapi sama anjing lebih penting. Ya, sedangkan Lazarus segala yang buruk masa hidupnya, sekarang ia mendapat hiburan penghargaan. Ya, dan engkau sangat
Sekarang ada penghargaan dari Tuhan kepada Lazarus miskin. Haleluya. Dia tidak pernah dihargai waktu masih hidup karena dia miskin. Nilai orang miskin itu kecil. Maka jangan pernah melihat orang miskin itu loh saudara-saudara. Karena kau lebih hebat dari mereka, lalu kau anggap, kau miskin mau ngerti apa kau? Jangan. Kita sama manusia, betul? Sama diciptakan Tuhan. Jangan kau buat orang miskin itu kau perlakukan, kamu orang asing. Enggak. Ini loh, orang kaya ini lebih menghormati anjing dari manusia. Karena manusia itu dianggap tidak ada artinya. Kau hanya lesok aja gitu, saudara. Maka saya tidak pernah tunduk dengan orang-orang kaya. Tidak pernah cari-cari hati juga enggak. Kalau hanya mendapat perhatian, jangan. Carilah perhatian dari Tuhan. Amin. Tidak pernah mendapat perhatian si miskin ini. Dari orang kaya itu tidak dapat perhatian. Kami dua yang bodoh-bodoh mati. Istimewanya Lazarus di pangkuan Abraham. Si orang kaya masuk dulu. Lalu satu kali waktu dia melihat ke atas, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu. Sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan. Engkau sangat menderita. Ya wes, cukup. Mari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari sini. Ya, milikilah penghargaan dari Tuhan. Mintalah penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Sama seperti Paulus tadi bilang dalam 2 Korintus pasal yang kedua itu. Kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan. Bukan selalu materi loh keuntungan dari firman Allah. Ya, tapi penghormatan keuntungan, penghargaan keuntungan. Maka ada satu lagu, tahu?
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang bisa itu. Saya bilang kemarin, bukan buta dengan jemaat Korintus, bukan rasa bodoh. Bagi Paulus, dia harus berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dia tidak mau mempraktekkan kebiasaan menyenangkan telinga dan memuaskan hati manusia. Tidak mau mempraktekkan begitu. Firman yang murni itu, firman yang utuh itu, itulah yang disampaikan Paulus. Dan harus siap dengan segala risiko memang. Menyampaikan kebenaran yang murni. Kalau kita mau tegakkan kebenaran, pasti Bapak Ibu mengalami risiko. Imam tidak siap populer, tidak dikenal, malah dicibiri. Harus siap jadi tidak populer ketika kita mau menyukakan Dia, saudara-saudara. Ya, kalau mau populer, kita harus bisa menyesuaikan. Ya, Roma 12 bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi supaya kita bisa diterima, kita harus menyamakan diri kita dengan mereka, menyesuaikan dengan mereka, kompromi dengan hidup dunia. Nah, kau diterima, saudara-saudara. Tidak ada resiko itu. Tapi ketika kita putuskan untuk lebih erat dengan Tuhan, kau harus berbeda dari orang yang lain. Risikonya ada. Kita harus siap menerima risiko itu. Kalau tidak buat 40 hari nanti, iya, kata tetangga-tetangga, ya kan? Resiko, saudara. Orangnya itu ya, kok orang datang bacaannya, kok orang datang panci-panci, kok tidak datang BC-an, kok mereka nyebu, aku nongkrong, tapi pas giliran pusing nyebu, orang nongkrong, wis tak gawe, beli kambing, harga kambing, ya mahal, dengan segala bumbunya, 1 juta ke atas, itu saudara. Orang keberatan itu, orang keberatan mengadakan itu, tidak. Tapi kalau ayo persembahan ke gereja, oh keberatan. Kasih kita berapa? Udah banyak kan kasih kita? Itu pakai. Kalau nambah kas berat. Ketika kita mau berdiri dalam kebenaran, ada risiko. Minimal siap tidak populer. Ya, contoh yang saya bilang tadi, nyatus, nyebu, harusnya tidak perlu dan tidak ada budget untuk itu. Tapi gaya, saudara, yang saya mau katakan kepada kita ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita buat Tuhan, kita mau setia meninggalkan kepercayaan yang begitu, saudara-saudara, kita makin tak populer, betul, makin tak dikenal, tapi mungkin dicibir, iya. Bisa anaknya lahir orang dikasih lampu-lampu loh, aneh orang itu, keluarga itu aneh. Biar aneh, memang itu resiko. Ya, masa 3 anaknya lahir, kok orang dilampu-lampuni, tidak dikasih penerangnya. Kau dengar? Iya, itu resiko. Tapi supaya kau tidak menerima resiko itu, kau buat sehingga tidak kau dengar itu. Kalau mau populer, ya. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, siap dalam ketidakpopuleran. Tapi kalau kau mau tidak hidup dalam kebenaran, ya sesuaikan dirimu dengan dunia. Lakukan apa yang dibuat dunia. Percuma Roma 12 kita dengar, berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Sebaliknya kami dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni. Apa sih artinya dengan maksud murni itu, saudara-saudara? Tidak mencari kepentingan, tidak mencari keuntungan pribadi, tidak. Ini. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni. Kita lihat sebentar dengan singkat karena waktunya sudah berjalan terus. Ciri-ciri yang memberitakan firman dengan hati murni. Nah ini ciri-ciri orang memberitakan firman dengan hati murni. 2 Korintus 2:14. Tapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan apa? Keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang
Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Dikatakan begitu, saudara-saudara. Ya, jadi membawa keharuman bagi Kristus itulah apa? Ciri-ciri yang memberitakan firman dengan hati murni. Pembawa kebenaran yang sejati adalah membawa keharuman. Ini loh, kalau firman kebenaran yang murni disampaikan, membawa keharuman. Yang kedua terus 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, saudara-saudara. Hidup dalam kerendahan hati. Ya, itulah ciri yang memberitakan firman Tuhan yang murni. Hidup dalam kerendahan hati. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Kalau aku menjadi seorang pengkhotbah pemberita firman, tidak ada yang pantas kusombongkan. Dan kalau aku juga seorang pemimpin pujian yang hebat, tidak ada yang pantas kusombongkan. Gitu loh, saudara. Itu adalah keharusan bagiku. Melayani itu harus. Ya, banyak orang Kristen tidak mau melayani. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil, melayani pujian, menyambut tamu dan lain sebagainya. Celaka aku jika tidak melakukan pelayanan itu. Kita bukan menyenangkan manusia, menyenangkan Bapa surga. Amin. Bapa di surga loh yang kita mau senangkan. Jangan kau datang di sini supaya senang simbolon. Kasihan dia hidup dari persembahan. Jangan gitu, jangan ada prinsip begitu. Tapi senangkanlah Tuhan. Itu loh. Senangkanlah Tuhan, itu yang penting. Sekali lagi tidak usah bawa persembahan, tidak apa-apa. Ya, tapi asal kau senangkan Tuhan, dan ketika kau mengerti senangkan kau semua pada konek itu. Wes, tidak usah ditakon-takon. Itu nanti pada konek. Kau sudah konek dengan Tuhan. Gitu loh. Ini belum konek kau sedikit ini rupanya sama Tuhan, tidak merasa bersalah. Dan besok kau puasa kau satu minggu. Ya, aku salah Tuhan, aku salah. Saya jadi tugas tapi open kepada yang lain. Karena ini adalah baik. Ayo mari Bapak Ibu, supaya kita belajar memuliakan Tuhan. Ya, seperti Paulus tadi bilang, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang ingin populer, yang ingin dihormati, yang ingin dihargai. Saya tidak begitu. Tuhan memberkati. Ini kita lihatkan